mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang kedua, ayat yang keempat. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Renungan hari ini berjudul Menyatukan Bangsa-Bangsa, ditulis oleh Karen Pimpo. Sahabat ODB, garis perbatasan internasional terpanjang di dunia terbentang antara Amerika Serikat dan Kanada dengan melintasi daratan dan perairan sepanjang 8.891 km. Agar garis perbatasan terlihat jelas, para pekerja secara teratur menebang pepohonan setinggi 3 meter di kedua sisi perbatasan. Jalur tanah terbuka yang disebut slash atau tebasan itu dihiasi oleh lebih dari 8.000 batu penanda sehingga para pengunjung selalu tahu di mana letak garis perbatasan. Deforestasi fisik dari slash menunjukkan terpisahnya pemerintahan dan budaya yang berbeda. Sebagai orang percaya, kita menantikan saatnya Allah membalikkan hal itu dan menyatukan semua bangsa di dunia di bawah pemerintahannya. Nabi Yesaya berbicara tentang masa depan ketika bait sucinya berdiri tegak dan ditinggikan. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua. Orang-orang dari segala bangsa akan berkumpul untuk belajar tentang jalan-jalannya dan mengikuti jalannya. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia yang gagal menjaga perdamaian. Sebagai Raja kita yang sejati, Allah akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan menuntaskan semua pertikaian. Jadi dapatkah Anda bayangkan sebuah dunia tanpa perpecahan dan konflik? Itulah yang Allah janjikan akan terjadi. Terlepas dari perpecahan yang ada di sekitar kita, kita dapat berjalan dalam terang Tuhan dan memilih untuk memberikan kesetiaan kita kepadanya sekarang. Karena kita tahu bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan suatu hari kelak Dia akan menyatukan seluruh umatnya di bawah pemerintahannya. Sahabat ODB, perpecahan apa di dunia yang membebani hati dan pikiran Anda hari ini? Lalu bagaimana Anda dikuatkan dengan menantikan datangnya kerajaan Allah yang kekal? Mari kita berdoa. Ya Allah, aku mengakui kedaulatan-Mu atas segala yang ada di dunia ini. Engkau berkuasa Tuhan atas semuanya itu. Amin.